Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 10 November 2021. Wow, sudah mau 11-11 gitu ya. Apakah nanti di hari Kamis akan terjadi diskon market? We don't know. Tapi sesuai topik morning briefing kita kali ini, yaitu spike volume yang terjadi di market hari ini. Meskipun kita lihat kayaknya pergerakan market agak dalam tanda kutip ya agak sepi, bukan sepi sih, lebih tepatnya nggak meriah banget gitu ya, nggak meriah banget. Tapi volumenya bahkan saya bisa bilang hampir 2,5 kali lipat dari volume kemarin, atau 2 kali lipat lebih besar dari rata-rata pergerakan volume market sendiri gitu. Ya, jadi ini luar biasa banget. Nah, kita telusuri nih, apakah menjadi sinyal bagus untuk market atau enggak. Nah, sebelum kita jauh-jauh bahas ke market, seperti biasa ya, saya akan sharing kita punya trade dan ya, kita punya trade dan. Hari ini kita trade dan ada 3. Yang pertama ada PKPK. Jadi ini adalah tabel pas kita. Ya, saya udah bilang PKPK ini masuk pemantauan khusus, jadi memang geraknya agak slow. Tapi kita dari 1 November itu udah cicil. Ya, Project Alien Stock. Kita cicil 135-143. Dan ya let's see, tepat banget ya 150-152. Jadi kalau Anda cek PKPK nggak perlu kita cek jamnya. Itu tadi mentok 152 turun. Kenapa? Karena memang angka yang di sini benar-benar angka ajaib. Angka-angka resisten. Nah, kalau 152 jebol baru next TP 160-an. Gitu ya. Jadi lumayan banget, banyak banget yang dapat di 140 karena PKPK dari kemarin tuh di 138, 137, 138. Jadi banyak yang dapat di sekitar 140-an. 140 ke 150 itu sudah hampir 7%. 7% lebih. Ya, sekitar 7%. Ya, lumayan banget. Lalu nextnya kita ada Saratoga, karena planningnya kita masih pakai untuk swing. Ini swing ya. Jadi kita masih cicil jual dan masih spekulasi hold. Ya, TP baru start dari 2200. Oke, tadi dia bahkan sempat ke 2220. Masih kita kawal. Lalu yang ketiga adalah swing pendek. Awalnya ini live trade, tapi saya pindah jadi swing untuk baja-bajaan. Dan today mereka berhasil bergerak dengan highest 116. Jadi rata-rata dapat sekitar 106-107 ya. Profit sekitar 5-10%. Dahsyat. Dan ini masih bisa dikawal karena sektor baja-bajaan kan masih gerak juga. So, kita di VVIP selalu diversification. Jadi kemarin banking gerak. Kita ada Denar, kita ada YNPC, kita ada BGTG, kita ada waktu itu di grup PNBA gitu ya. Lalu, wah Om, ini baja-baja lagi gerak, kita nggak maksa ISSP gitu. Kita optionnya yang lain gitu kan. Dan GDFC kita jadikan pilihan dan profit. Kemarin Wika gerak, kita juga choice. Sumarekon gerak, kita ada choice. Jadi di VVIP kita diversification selalu. Jadi kita nggak jarang lah ketinggalan momen karena kita udah nyantol satu sektor di sana. Kita perkapalan Sochi, kemarin kita profit. Dan bahkan yang buyback kemarin pun dikasih profit lagi. Kita ya. Jadi today profit 3, nggak ada yang cut loss. Alhamdulillah masih diberikan profit yang luar biasa. Lalu juga ada 2 emiten yang change banget besok TP. Udah hampir mau sold out ya. Menu kita udah hampir mau sold out nih. Gitu. Luar biasa sekali ya. Nah, lalu buat yang mau dapat watchlist gratis, tentunya bisa download kita punya mobile apps gratis di Silent Trader Academy, di Play Store ada. Lalu buat yang mau join VVIP, promo masih ada hingga 14 November. Silakan kalau mau. Kalau nggak mau join, minimal bisa join grup free kami dulu di t.me/Silent Trader Academy. Atau ada di deskripsi video ini. Oke, ini win rate kita bulan Oktober. Nanti bulan November kita akan share lagi. Ya, nah, lalu sebelum kita mulai ke pembahasan requestan, kita akan bahas sedikit dari volume ya, dan market tentunya. Seperti yang saya bilang, ya, ketika market gak mampu mendekati dia punya trend line, hati-hati. Nah, tapi ternyata market kita berhasil tembus. Saya bisa bilang ini tembus sih. Ya, bahkan sedikit lagi. Ya, meskipun ini bahkan sedikit lagi all time high-nya juga sih. Jadi dia one move naik 0,5 aja. Ya, dia naik 0,5, market itu udah all time high-nya. Bener-bener all time high. Gitu. Jadi ini udah bener-bener di pucuk, dia breakout dan ya volumenya besar banget.
Dan kalau kita track volume sebesar ini hampir mostly nggak ada ya. Ini kita cek volumenya 507 juta ya, 507. Bahkan the last volume kemarin di tahun 2020 akhir itu cuma 400. Dan kalau kita mau coba track dari jauh ya, kita coba track dari tahun-tahun lalu, misal dari Desember misal. Ya 300. Jadi mostly kita bisa bilang ini adalah volume terbesar dia selama beberapa tahun terakhir. Jadi bisa bayangkan teman-teman semua betapa dahsyatnya ya volume market hari ini, betapa dahsyatnya. Ya nanti Anda cek sendirilah, capek saya. Ya, jadi dengan volume sebesar ini, nah kita mau tahu nih, ini transaksinya di mana. Kalau teman-teman cek mungkin di beberapa transaksi misalnya Arto, yang mana asingnya masuk, nanti kita cek. Ya lalu BBCA juga ada peningkatan volume gitu ya, dan ya mungkin menyebar lah ya. Kita coba cek kayak Bank Mandiri dan Bank BBNI enggak, BBRI ada sedikit peningkatan ya. Nah, kita coba cek foreign-nya dulu. Nah, foreign kalau kita all ini ada sedikit kayaknya penjualan ya di pasar nego. CPRO hari ini juga gerak emitennya, induknya terbang, kayaknya abis RUPS kayaknya nih. Jadi ada mungkin isu besar digoreng sama market. Ya, selamat, saya sih nggak copet di sini. Lalu MTLA dan juga Arto. Kalau dari pasar reguler, pasar nego ini distribusi atau ada outflow. Tapi kalau purely pasar reguler, mostly perdagangan market hari ini inflow. Bahkan ya Anda bisa lihat ini gila semua sih. Ya MTech salah satu penyumbang market cap yang big caps juga. Ini asingnya masuk lumayan. KLBF dari kemarin, ada CTRA, SMGR, Sumarekon juga. Lalu ada BCA dan Arto yang hampir kalau kita total sekitar 650 miliar hanya dari dua emiten ini. Jadi volume besar disusupi inflow yang saya bisa bilang besar, dan didukung dia breakout trendline menarik banget. Kenapa? Karena ketika besok ternyata berhasil dia minimal buat high baru aja, meskipun closingan nggak di sini ya, di 6693, maka ini akan jadi sinyal market demand-nya akan makin besar. Ya makin besar tentunya akan makin bagus. Gitu. Ya kalau Dow Jones itu selalu all time high tuh. Nah, market kita baru hari ini terakhir all time high itu saya ingat banget di akhir Agustus mendekati akhir 2017, mendekati awal 2018. Ini waktu itu perang dagang nih, makanya hancur. Ya kalau enggak mungkin masih lanjut sih. Ya atau koreksi bentar lanjut. Nah, ternyata setelah sekitar 4 tahunan ya, sekitar 4 tahun akhirnya mau all time high lagi. Probably yes, ini bisa potensi all time high. Jadi kita doakan dan kita tinggal cari nih ya emiten-emiten window dressing jilid 2 yang sebenarnya meskipun kalau kita bilang kondisi harga market sekarang mirip dengan harga market sekitar setengah bulan yang lalu, waktu market lagi gila-gilanya, tapi kalau kita perhatikan harga sahamnya itu tidak setinggi market yang let's say di tanggal sekitaran pertengahan Oktober. Nah, itu sebenarnya bisa jadi kunci kita bisa spekulasi chip in tuh. Ya, gitu. Jadi menarik banget tentunya. Harus cek-cek sering recheck juga untuk stimulus dari luar gitu ya, berita-berita dari luar. Tapi overall dari technical so far good sih untuk market. Ya ini tinggal kita tunggu besok sih. Semoga kepentok, karena kadang market itu ketika kita expect breakout dia jadi double top. Nah kadang market kita seperti itu, tapi harusnya enggak karena di volumenya besar banget ya. Ketika kenaikan market didukung dengan volume kan itu tandanya bagus. Oke, nah lalu kita langsung aja ke pembahasan. Pertama ada First Dian. Ya, Dian correction kenapa? Karena closingannya kalau Anda perhatikan posisi di bidnya itu ngegantung. Ya kemarin itu posisi ngegantung, jadi wajar. Overall bagus untuk watchlist karena dia masih, Dian itu bukan emiten yang naik ya. Dia after naik, koreksi 2 candle naik, koreksi 2 candle naik, koreksi 2 candle naik, kan lagi 1 candle naik. Nah ini 1 candle mungkin entah besok entah lusa, jadi masih bisa di maintain ya, tinggal kita positioning gitu. Kalau kita di VVIP Dian masuk kita punya pas. CSIS closingan bagus, membal banget di EMA 13, nurut ya kayak anak alim gitu ya si CSIS.
Ini 115 sayang belum di breakout. Saya cuma ngingetin 115 117 bisa dibilang adalah last resistance. Jadi ketika 115 117 di breakdown, di breakout, apalagi dengan volume, dengan inflow dari bandar, maka akan sangat bagus banget untuk swing. Ya, saya udah ceritain bahwa CSIS itu udah hampir nggak ada support ya, udah hampir nggak ada resisten kuat lagi selain di sekitar 117 ini nih. Jadi kalau ini sekali jebol sekitar 117-an, wah itu akan kencang sekali pastinya. Gitu ya. Jadi menarik banget untuk CSIS bahkan dulu ya ini pernah ke 2000 ya. Saya nggak tahu nih kenapa dia pernah ke 2000. Jadi menarik banget untuk kita perhatikan ketika jebol sekitar 117 ke atas. Dan potensinya menurut saya ada change karena hari ini closingannya pun bisa kita bilang oke ya. Closingan bid overnya oke. Bahkan ditebelin lagi gitu kan. Lalu akumulasi juga ada gitu. Ada ZP, ada BK. Apakah foreign? Wah, dari kemarin foreign. Nah, kita di VVIP tuh kita cicil tuh dari sini nih. Nah, jadi foreign pun kalau kita total dari kemarin atau dari dia mulai aktif akum ya di sejak kompetisi Mirai, itu kalau kita total udah sekitar 25, 25, 50, 50, 60, 70, 50, 120 ribu lot. Itu udah akum. Wah, jadi bisa kita bilang change-nya untuk digoreng masih besar. Bisa dipantau, apalagi bisa spekulasi buy on breakout. Disclaimer on. Ya, kalau saya ngomong dulu, kita udah di bawah. Ya, kita VVIP semua udah pasukan bawah, kita udah tinggal tunggu TP. Gitu ya. Diki tadi beli di ARB di bawah naik, belum sempat ya ARB. Oh ya, memang emiten-emiten kayak gini nggak bisa meleng. Gitu. Cuma cek besok aja ya, karena mungkin masih ada potensi ditahan. Ya, tapi balik lagi, ini kan ketika kita buy on weakness emiten-emiten kayak gini kan resikonya sebenarnya besar ya. Kalau kita nggak biasa trading kayak gini agak susah. So, kalau besok gak ada pergerakan, saran saya mau out dulu sih. Lebih aman lah. Ya, lebih aman. GDST oke gak? Oke. SWOT ya masih berat, tapi kalau Anda yakin silakan aja. Batasin kalau jebol 173 Anda out aja. WMUU Denar hari ini ARB kenapa? Ya karena kan dipom-pom. Balik lagi, jangan paksa kejar atas. Banking on, tapi kalau Anda kejar atas ya mati. Oke ya, tetap positioning itu utama. Lalu Doit. Oke, Doit tuh kemarin breakout karena ada isu di akuisisi Northstar. Bukan isu sih, kayaknya bener ya. Nah, cuman balik lagi karena teman-temannya naik ya, batu bara semalam naik. Cuman ya inflow-nya masih belum kencang sih. Jadi masih agak on off. Tapi overall kalau dikasih di bawah 300 tuh udah area support ya. Anda kalau mau buy on weakness sih bisa. Stop loss ya sekitar 28 lah ya, 280. Oke, The Geek sempat superior, tapi dua candle terakhir nggak mampu ya. Sementara dua candle terakhir oke dia buat high baru tapi nggak power, sehingga closingannya selalu jelek. Nah, coba kita cek hari ini masih ada banda. Oh, sebenarnya agak ke retail dengan sedikit distribusi. Hati-hati ya, saya jujur kalau candle kayak gini saya jarang lirik. Meskipun misalnya besok bisa diterbangin, ya saya pun nggak lirik sih, karena saya mengukur resikonya gitu ya. Ketika sekali gagal dan turun ini bisa dalam, jadi saya ngukur resiko. So kalau Anda mau ya tunggu dia agak sideways kayak gini baru lagi Anda cicil ya. Menurut saya itu lebih aman sih gitu. Jadi tunggu agak stabil baru lirik lagi. Lalu TPIA oke, pergerakannya membal dari support, menarik banget ya. Closingannya juga bagus. Today apakah ada akumulasi? Ya oke lah, ada sedikit akumulasi, bagus. Lumayan ya. Toys mulai gerak-gerak karena posisinya memang di sekitar support ya, di sekitar 180-an. Memang ada area support. Ini sebenarnya gorengan Mirai ya, cuman belum tahu nih, belum terlalu banyak bergerak. Ya, untuk Toys-nya sendiri ya kita harapkan sih dia buat penan kayak gini nih. Nah, jadi price action-nya ya mungkin tunggu dia breakout di 190 baru oke sih. Mungkin ya. Oke, dia akan breakout 190 mungkin baru kencang. Kalau itu belum ya masih akan sideways, batasin kalau dia jebol sekitar 175. Ya, untuk jangka pendek jebol 175 out. Maya, kemarin udah dibahas, saya no comment. Ya, saya bukan expert di banking juga, jadi saya nggak mau lah asal jawab gitu.
Lalu Elang Makota, thank you. Oh ya, thank you. Kan saya udah bilang ya, ini breakout 2000 udah hak aja. Oke, lalu Demas Hepcu. Ya, saya senang kok ketika ada orang, ini kan morning briefing gratis ya. Dan saya pun suka rela gitu buat recordnya. So, meskipun yang nonton bahkan nggak nyampe, bisa saya bilang bahkan nggak nyampe 20% dari total subscriber saya, tapi saya senang gitu, orang-orang yang tonton ya dapat profit, dapat benefit. Apalagi ketika dia dapat profit dan benefit, dia membagikan gitu ke orang-orang yang membutuhkan. Itu banyak banget tuh member saya yang udah profit dari VVIP. Mereka sharing kebahagiaan dengan berbagi. Itu saya sebagai apa ya, ibaratnya sebagai coach, sebagai owner, sebagai founder, itu sangat terharu sih ya, karena dengan hal simple kayak gini ternyata bisa berdampak luas untuk orang banyak gitu. Jadi saya happy ya, saya happy banget. Kita kalau mau ngobrol seharian pun oke. Cuman kan waktunya kan nggak mungkin. Gitu aja ya. Sebenarnya saya hobi ngomong kok. Lalu Demas overall masih sideways. Cuman agak hati-hati nih, karena moving average agak landai. Ini yang ditakutkan breakdown. Jadi kalau saran saya ya, ini kalau jebol sekitar 220 mungkin bisa out dulu untuk jangka pendek. Nanti kita baru antri lagi di sekitar 210. Overall masih uptrend. Ya, overall masih up. Cuman saya rasa banyak yang lebih menarik kayak SMRA, CTRA gitu ya. Asri, ini kan teknikal lah oke nih. Nah, kenapa nggak emiten ini gitu. Ya, lalu WMUU oke, after breakout dia retest lagi. Nah, ini lagi pullback. Ini bisa spekulasi sih. Ya, coba kita cek untuk WMUU. Oh, ternyata jualan ya MG-nya. ODIFGR YUPD YB. Oke. Menarik sih, karena cost banner kalau kita perhatikan rata-rata agak sedikit di bottom ya. Kecuali kalau kita track dari sini. Ya, itu kalau kita track dari situ ya mungkin agak sedikit beda cerita kan. Ya, kalau kita track memang ada sedikit distribusi dan harga banner di bawah. Tapi kalau kita track misalnya let's say dari awal minggu aja, awal bulan, ini memang ada akumulasi sih, dan harusnya bisa spekulasi untuk buy on weakness. Ya, bisa dipantau. PNBS ini akan tunggu lagi bankingnya on. Overall dia udah retest bisa masuk watchlist. Cuman balik lagi seperti yang saya bilang, butuh konfirmasi bener-bener bisa close di atas 97. Sementara dia akan balik sideways kalau belum bisa breakout 97. Ya, film correction wajar sih. Kenapa? Karena kepentok 500. Jadi kalau Anda trader yang bisa dibilang udah cukup experience, cukup berpengalaman, Anda pasti siap-siap TP di sini karena ini psikologis dan ini resisten kuat. Gitu. Jadi kepentok ya turun lagi. Ya, mungkin dia akan retest balik lagi ke 450 460. Di sana dia bisa spekulasi buy on weakness. Gitu. Ya, masih bagus sih film. Kan Tencent masuk katanya. Yang akumulasi film juga banyak gitu. Bola no comment untuk bola, chartnya masih nanggung-nanggung, tunggu agak dalam ya, tunggu deket-deket 700 kali 720 gitu, itu udah oke. Yellow kenapa? Nah, ini saya mau bahas. Jadi yellow itu adalah adjust harga teoritis. Nah, kalau di Mirai saya nggak tahu ya. Setahu saya sih dia memang default, jadi dia nggak di adjust chartnya. Tapi beberapa charting lain tuh udah di adjust. Jadi kalau di Mirai ada gap, ya. Kalau di chart lain itu nggak ada gap. Jadi ya kayak hari ini closing merah, besok arah gitu aja. Nah, yang jadi pertanyaan, saya yellownya minus. Enggak, kenapa? Anda untung gitu. Jadi pada intinya nanti Anda akan dapat yellow strip R dan bisa ditradingkan, ditransaksikan jual beli sama kayak Anda jual beli saham. Itu start dari tanggal 12. Biasa seminggu tuh, saya lupa lah. Anda cek aja di RTI itu ada. Nah, dari tanggal 12 pilihannya ada dua, Anda bisa tebus sesuai dengan harga eksekusi. Nanti Anda tembus R-nya, bayar duit lagi jadi yellow induk, atau ya, atau teman-teman jual langsung rack-nya di pasar tunai. Nah, kasus yellow-nya ketika langsung arah 33%, ya, langsung arah sekitar 33%, harusnya Anda pasti profit. Gitu. Saya belum hitung detail sih, tapi logikanya ketika nanti Anda cek dengan asumsi ketika nanti tanggal 12 ya, sampai tanggal 12 yellow itu minimal lah di atas 200, itu Anda pasti profit. Oke, di Porto yellownya minus 50% atau 40%. Tapi nanti di R-nya itu Anda profitnya tebel banget. Ya, teman-teman nanti
profit R-nya itu tebel gitu. Jadi kalau nanti dihitung-hitung itu udah profit antara minusnya dengan R yang Anda punya. Itu logikanya, jadi nggak usah panik. Cuman belum muncul aja, jadi nggak langsung muncul. Ya, Friend luar biasa berhasil di breakout di 117, bagus ya. Tinggal kita follow aja. Tapi saya udah belum lirik Friend lagi sih karena agak telat positioning entry ya. Agak telat positioning entry, mungkin saya tunggu next kesempatan sih, biarin dulu aja dia muter-muter. Ya, overall bagus ya, technical oke. Denar sudah saya bahas, itu dipom-pom lebih parah lagi ya. GPRA dia udah buat high baru, breakout di 84, cuman masih belum berhasil. Bisa di follow sih ya, ini salah satu emiten yang mungkin ada chance untuk digoreng selama kompetisi, tapi belum terlalu banyak dilirik aja. Nah ini nih masih bisa dipantau nih. Om tolong bahasin fase konsol lama. Ya cukup lama, sebenarnya nggak lama sih karena baru dari Oktober kan. Nah ini masih retest karena memang belum ada momentumnya juga gitu. Ya overall masih sideways sih gitu. Cuman kan kalau kita tarik garis dari sini, ini kan agak mau patah. Nah ini agak serem, makanya saya bilang ke teman-teman di VVIP ya kalau bisa jangan jebol 300 ya. Kalau jebol 300 sih agak serem nih untuk Sen. Bukannya apa sih, dia akan lanjut potensi turun lebih dalam dulu gitu. Jadi kalau jebol 300 mending tunggu di 280 ke bawah. PTPP konstruksi masih bisa dilirik untuk besok. Coba kita cek apakah ada inflow hari ini. Harusnya ada ya kayaknya ya. Oh enggak ya, enggak terlalu. PTPP WSKT. Oh ternyata masih ada outflow. Nggak terlalu ada inflow sih, kecuali Adi ya. Nah mungkin kalau mau lirik Adi kali, karena ada inflow yang cukup lumayan. Oke, mari teknikalnya bagus. Saya udah bilang kemarin, ini kalau dia membal di support, ini akan jadi double bottom. Dan kalau closingannya seperti ini, ya minimal mungkin retest 460 tuh. Bagus banget kalau dia bisa close di atas 460. Hari ini juga akumulasi ada Becky ya, ada, meskipun overall lebih. Sebentar saya hitung. Overall 23. Ya overall lebih netral ya. Ada yang akuma dan distribusi. Tapi kalau kita track dari kemarin, akumulasi cukup besar. Ada LG, ada KZ, ada BK. Gitu. Bahkan harga rata-rata LG dan KZ itu 464, 454. Jadi masih di atas sih. Ya minimal dia akan ditarik ke harga itu. Ya dan lagi pula mari cukup dijaga ya. Saham teknologi yang memang potensinya besar itu cukup dijaga lah, kayak Mari. DMMX turun memang karena kan naiknya beggar banget, multi beggar, tapi turunnya pun nggak sampai bablas dijaga gitu ya. Jadi overall harusnya Mari menurut saya, feeling saya dijaga, dan besok menarik sih ya. Biasanya di after candle kayak gini kan besok naik lumayan di 6%, 5%. Nah kalau nggak lirik abanya ya, yang biasa geraknya lebih gesit lagi belasan persen, karena Mari agak lebih tebel gitu ya. Lalu nextnya PPRO masih belum ada pergerakan ya. MYTX, nah MYTX sudah bisa dipantau nih ya, karena kan closingannya masih di atas MA ya, masih di atas kita 84, 85, 83. Nah ini bisa dipantau, cuman belum ada momentum, mungkin tunggu marketnya merah ya, emiten kayak gini. Kalau sekarang, kemarin trading hari ini di hari Selasa ya lagi rame, misalnya emiten properti gitu kan, konstruksi tadi sempat naik, baja-bajaan, lalu perkapalan. Nah ini gorengan nggak terlalu banyak perform ya gorengan hari ini ya gitu. Nah tapi udah bisa dilirik, nggak mau tuh dibawa turun karena mungkin ada cost bandar juga. Dan ya kalau mau cari emiten lagging yang belum terlalu banyak ya, ini salah satunya gitu. Tapi target saya kalau minggu ini gak jalan, mungkin minggu depan sih. Jadi mungkin kita bisa spekulasi tunggu minggu depan ya, karena dia mungkin candle ini dia tunggu buat doji dulu, candle minggu depan dia baru lanjut gitu. Tapi secara teknikal udah oke banget ya untuk MYTX, tapi lotnya tipis gitu. Agak-agak spekulasi lah. Nah, sektor baja arahnya masih ke utara, menurut saya masih sih. Ini pelopornya di ISSP ya, dan tergantung ya. ISSP ini kan eksponensial banget untuk dia punya
untuk dia punya pendapatan gitu, dan asumsi retail awam mereka akan expect semua sektor lain itu cuannya sama gitu, pendapatannya naiknya juga kurang lebih gede. Nah maka dari itu nge-trigger emiten-emiten kayak Baja, GDS, Tekras itu untuk naik. Arahnya secara probability ke sana. Cuman kalau untuk SSP ya, kalau saya pribadi nih ya, karena ini udah all time high, memang saya sempat hitung sama teman saya gitu ya, kawan-kawan saya, mentok sih 500 sih. Harga valuasi di sekitar kepala 5 lah. Jadi ya buat Anda yang baru kejar ISSP sekarang, apalagi Anda cuma short trade, nggak long term invest, agak tinggi. Ya carilah yang lagging keras gitu. Baja juga masih nggak terlalu kayak kita GDST gitu ya. Nah SMDR juga lagi booming banget. Ini yang ngepeloporin. Anda tinggal cari yang lagging. Temas, ini Temas sudah nggak lagging. Soci, PSSI, ada Wins, ya, ada Nelly gitu ya. Nah itu bisa dilirik. Oke, SMDR so far good. Banyak yang info minimal 1K lah. Ya memang ketika saya hitung-hitung probably 1K sih. Ya ini udah all time high juga, jadi kalau masing-masing. Cuman kalau buat yang baru mau entry, positioningnya tuh diatur dulu saran saya. Jangan jangan over. Oke. Lalu nextnya MPPA. Closingannya bagus. Kita tapi udah cut loss kemarin ya, tercatat cut loss. Rugi gak om? Enggak sih. Ya saya cut loss masuk GDST, cut loss 4%, masuk GDST 9%, udah profit. Ya jadi oke, itu baru GDST ya. Belum PKPK, belum SRTG, belum ya kayak yang pribadi-pribadi. Kita ada Karwe tadi menupas kita, Project Alien Stock itu 10%, INDX, nah itu banyak. Belum CSIS gitu ya, saya megang masih belasan persen, itu masih banyak. Nah tapi intinya menarik ya, maksudnya hari ini kayaknya ada sedikit bisa kita bilang ya akumulasi lah ya, ada sedikit inflow yang mana memang MPPA ini udah low banget ya di 540 ini ya. Jadi bahkan ini sempat buat 535. Nah mungkin dia kepantul di sini karena kalau masih dibuat low baru kayaknya bandar udah akan makin berat untuk ngangkatnya nanti. Jadi mungkin terjadi rejection ya, kuncinya sama, lihat aja lah dia kalau bisa stabil di 600 mungkin saya baru check in lagi, baru masuk. Kalau enggak mungkin saya skip dulu gitu. Lalu nextnya INDX tadi udah gerak, biasanya memang ngikutin Karwe ya. Karwe pun udah gerak ya, naik lumayan banget. Tapi overall belum ada motivasi lebih sih digoreng. Lalu MDK cantik, oh iya lumayan karena dia berhasil break dia punya flag. Nah ini bagus ya, dia berhasil break dia punya flag, ini tinggal kawal. Oh sorry, bukan flag, ini wedge ya. Dia berhasil break dia punya wedge, itu oke banget menurut saya ya. Ini tinggal kawal aja sih untuk swing. Yellow tadi sudah, BRMS Toys, BRMS masih retest tapi memang pola bandara gitu ya. Nah di candle gini Anda mau cicil beli bisa gitu. Misalnya kalau Anda mau beli BRMS nih, outlooknya masih sideways, cuman agak mulai membentuk prinsip-prinsip dari uptrend. Dia buat high baru, dia buat low yang lebih tinggi gitu ya, dia buat higher low, higher high, itu bagus. Nah cuman kalau mau buy mungkin stop loss 97 aja, main ketat. Ya overall dia udah stabil di atas 100, menurut saya udah bagus. Mungkin nanti akan mulai digoreng ketika dekat-dekat info right isunya. Mungkin kayak gitu. RBMS apakah masih bisa bangun? Kalau dibilang bisa, harusnya bisa. Ya kalau dibilang nyangkut, semua saham pasti banyak yang nyangkut. Sama apapun itu. Ya kecuali saham all time high ya. Tapi di luar itu pasti ada bandar yang nyangkut. Nah kalau ditanya kapan bangkit, saya belum nggak bisa jawab. Kalau emiten 50 no comment. Bovin masih di akum ya om? Ya memang emiten agak lama ya, makanya saya jarang mau rekom sih. Karena gimana ya, oke lah sesekali naik 5%, 6%, tapi itu 2 bulan, sebulan gitu. Jadi agak lama. Overall masih di akum. Ya ingat, bandar-bandar ini kadang emiten-emiten model Bovin yang outlooknya prospeknya bagus, mereka kadang mainnya long. Jadi ketika dia buy sekarang, akum sekarang, bukan berarti mau digoreng sekarang. Itu mereka cicil belinya. Ya BBCA, wah requestannya bagus. BBCA berhasil breakout, dia punya flag, dia punya wedge, dia buat all time high lagi dengan hari ini volume yang cukup luar biasa. Tinggal let's follow the trend aja sih buat yang Anda baru mau buy ya, karena dia udah testing pullback, bisa dibilang pullbacknya berhasil dites, langsung membal lagi, jadi ini tinggal follow aja nih ya. Next target resistannya dia akan uji di sekitar 78 sampai 79. Nah itu targetnya tuh. Mungkin di sini bisa jual dulu, nanti baru cicil
beli lagi gitu ya. Lalu untuk MTech good, udah bisa bilang ya mostly confirm lah ya, mostly confirm, tinggal kita lihat stabilnya aja atau enggak. Tapi melihat adanya info yang besar dari asing di emiten ini overall bagus ya, overall bagus. Cuman positioning kita kalau baru mau entry ya pas merah-merah aja gitu, itu lebih baik. Oke, jadi saya rasa cukup ya, nggak ada lagi sih pembahasan spesifik. Intinya market overall bagus, tinggal kita cari emiten-emiten sektoral lagi on juga untuk mendukung profit kita. Saya tutup, thank you teman-teman semua, good luck, Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.